Oke, selamat datang di video pertama untuk course analisis data dengan Excel. Di video ini, kita akan membahas apa itu analisis data. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa hal terkait dengan analisis data. Yang pertama, apa itu data? Kedua, apa itu analisis data? Ketiga, mengapa butuh analisis data? Kemudian, apa saja jenis-jenis analisis data? Dan kenapa mulai dari Excel? Apa itu data? Data merupakan representasi mentah dari satu fakta, kejadian, atau transaksi nyata dalam bentuk angka, simbol, huruf, atau kombinasinya, termasuk juga dalam bentuk suara, kemudian gambar, video, dan lain sebagainya, itu juga termasuk data. Kata kunci selanjutnya tentang data, bahwa data tersebut itu belum diolah, teman-teman, atau belum kita interpretasikan, sehingga data yang kita maksud ini belum memiliki kontekstual bagi penggunanya atau penerimanya. Apa artinya? Artinya data itu hanya sebuah representasi atau mengcapture tentang sebuah fakta. Dengan data, kita misal hanya mencatat jumlah penjualan. Dengan data, kita bisa tahu jumlah penduduk di suatu tempat misalnya. Tetapi data tersebut tidak bermakna apa-apa kalau tidak kita analisis atau kita proses sedemikian rupa. Nah, oleh karenanya, supaya data tersebut bisa bermanfaat atau bisa memberikan dampak yang nyata, maka perlu dilakukan analisis data. Oke, sederhananya analisis data adalah proses mengumpulkan, membersihkan, lalu membaca data, menemukan pola, jawaban, dan arah pengambilan keputusan. Misal, dalam proses jual beli, maka setiap transaksi itu bisa menghasilkan sebuah data. Data penjualan, misalnya, teman-teman. Nah, dari transaksi ini kita catat. Itu. Jadi setiap transaksi, misal ada sebuah barang yang laku, kita catat jumlah barang terjual berapa, kemudian nilai penjualannya berapa, seperti itu. Nah, setelah kita catat, teman-teman, kemudian kita rapikan gitu ya, kita bersihkan. Mungkin catatannya bisa ada yang kedouble gitu ya, atau ada duplikasi. Misal mungkin juga ada data yang kosong atau data yang hilang seperti itu. Jadi perlu kita rapikan terlebih dahulu. Nah, setelah datanya rapi, baru kita bisa menghasilkan satu visualisasi. Misalnya kita buat dalam satu bar chart sehingga kita bisa tahu, oh hari ini laku berapa, hari kedua laku berapa, hari ketiga laku berapa, dan seterusnya. Nah, sehingga kita jadi tahu, oh bagaimana sih jumlah penjualan saya dalam satu minggu itu yang paling banyak itu di hari apa, gitu. Nah, setelah kita tahu, maka kita bisa mengambil sebuah keputusan, oh ternyata toko kami gitu ya, mendapatkan penjualan yang paling banyak itu di setiap akhir pekan misalnya. Makanya kita bisa mengoptimalkan teman-teman untuk stok, kemudian kepegawaian dan seterusnya hanya untuk di akhir pekan saja dibanding hari-hari yang lainnya. Nah, semua proses yang saya tampilkan ini teman-teman sebenarnya merupakan serangkaian analisis data gitu. Di mana untuk transaksi di awal tadi bisa kita jadikan sumber data. Kemudian proses pencatatannya adalah satu tahap di mana kita melakukan pengumpulan data, kemudian proses bagaimana kita mengecek gitu ya, apakah ada duplikasi, apakah ada data kosong, apakah ada data yang tidak valid dan lain sebagainya. Itu merupakan proses pembersihan data namanya, atau ada istilah lain juga penyiapan data, kurang lebih sama, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah proses analisis data. Dari data yang sudah bersih tadi, kita agregasi, kemudian kita visualisasikan, sehingga kita bisa menemukan pola. Dari pola tadi, kita bisa menghasilkan insight bahwa penjualan terbanyak itu ada di weekend, sehingga kita bisa melakukan optimalisasi usaha kita khusus di waktu tersebut. Nah, setelah tahu apa itu analisis data, maka kita juga perlu tahu mengapa kita itu butuh yang namanya analisis data atau mengapa analisis data itu dibutuhkan.
Oke, kembali lagi ke definisi data tadi, teman-teman. Tanpa proses analisis, data hanya menjadi tumpukan angka yang tidak terpakai. Misal tadi konteksnya, data penjualan hanya kita catat, oh sehari laku 20, hari kedua laku 30, hari ketiga laku 10 lagi, dan seterusnya. Itu tidak akan menjadi apa-apa atau tidak akan bermanfaat kalau tidak dianalisis, kemudian kita tidak tahu nih, kapan sih penjualan, kita tuh terbanyak di weekend, karena hanya kita catat saja, tidak kita cari pola di dalamnya. Nah, sehingga dari situ kita bisa sampaikan beberapa poin kenapa kita butuh analisis data. Yang pertama, dengan analisis data kita bisa menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Kenapa? Karena keputusannya berdasarkan data, nggak berdasarkan intuisi ataupun kira-kira. Nah, selanjutnya bisa menemukan pola tersembunyi. Tadi kalau datanya hanya saya catat saja gitu, tanpa saya visualisasikan gitu ya, saya nggak tahu tuh kalau penjualannya terbanyak itu di hari weekend misalnya. Jadi tren, peluang itu nggak kelihatan langsung dari angka-angka tersebut, teman-teman, tapi perlu kita lihat sampai menemukan pola yang tersembunyi, seperti itu. Selanjutnya, dengan analisis data kita bisa mengefisiensikan 2 hal yang paling penting, teman-teman, yaitu sumber daya, baik waktu dan biaya. Sehingga kita bisa fokus pada sumber daya, hal yang benar-benar berdampak pada sebuah bisnis dari hasil analisis data yang sudah kita peroleh, teman-teman. Oke, selanjutnya setelah kita tahu apa itu analisis data, kemudian mengapa kita butuh analisis data, di awal pembelajaran atau pada tahap belajar analisis data, teman-teman juga penting untuk mengetahui jenis-jenis analisis data. Secara umum teman-teman ada 4 jenis analisis data yang bertingkat gitu. Mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling advance, teman-teman. Oke, kita mulai dari yang paling sederhana terlebih dahulu, yaitu analisis deskriptif. Sederhananya, analisis ini tuh menjawab sebuah pertanyaan, yaitu apa yang terjadi. Biasanya dilakukan dengan merangkum data historis, nah, misal total penjualan bulan ini, atau nilai-nilai deskriptif statistik lain. Oke, level selanjutnya setelah kita tahu apa yang terjadi berdasarkan data dengan analisis deskriptif, misal kita temukan terjadi penurunan penjualan yang signifikan, maka kita butuh untuk tahu kenapa sih terjadi penurunan yang signifikan dalam penjualan kita di bulan terakhir. Maka analisis yang saya maksud tadi, teman-teman, disebut sebagai analisis diagnostik. Nah, kalau deskriptif adalah untuk menjawab pertanyaan apa yang terjadi, diagnostik menjawab kenapa itu terjadi. Digunakan untuk menelusuri sebab di balik sebuah pola atau angka yang kita hasilkan dari analisis deskriptif. Jenis analisis data selanjutnya yaitu prediktif. Kalau deskriptif tadi untuk mengetahui apa yang terjadi saat ini, kemudian diagnostik kenapa sesuatu itu terjadi, maka prediktif bisa melakukan prediksi di masa depan. Kira-kira apa yang akan terjadi menggunakan data yang sudah kita miliki. Atau contoh yang paling umum adalah memperkirakan nilai penjualan berdasarkan tren dari data yang sudah ada di masa depan. Misal kemarin kita laku 10 gitu ya, hari ini laku 15. Oh, berarti besok pasti laku 13 misalnya. Ada satu lagi, teman-teman, jenis analisis data, yaitu adalah preskriptif. Nah, preskriptif ini sederhananya menjawab sebuah pertanyaan, yaitu apa yang harus dilakukan. Oke, kalau prediktif tadi memprediksi apa yang akan terjadi berdasarkan data, si preskriptif ini bisa memberikan kita, merekomendasikan hal yang terbaik terkait dengan data yang sudah kita analisis. Nah, misal tadi teman-teman, ketika kita mendapatkan kesimpulan bahwa penjualan terbanyak itu berada di akhir pekan, maka sebenarnya ketika saya bilang, oh berarti kita perlu mengoptimalkan sisi sumber daya khusus di akhir pekan. Maka
Kesimpulan tersebut bisa juga dikatakan sebagai hasil dari analisis preskriptif tadi. Oke, setelah kita mengetahui jenis-jenis analisis data, maka kita perlu memilih satu tools analisis data. Nah, berikutnya saya akan bahas kenapa kita mulai dari Excel, teman-teman. Oke, ada beberapa alasan kenapa kita menggunakan Excel. Yang pertama, bahwa software ini sudah ada di laptop kebanyakan orang. Artinya kita tidak perlu install, gitu ya, dan banyak orang yang menggunakannya. Artinya lebih mudah kita untuk berkolaborasi, gitu ya, atau bekerja sama dengan orang dari berbagai generasi. Mungkin dari atasan kita, kemudian yang sebaya dengan kita, atau mungkin dengan junior kita, semuanya pasti mengenal Excel. Oke, kemudian Excel juga punya satu fasilitas yaitu pivot table dan rumus yang kuat. Kita bisa mengolah ribuan baris data menjadi tabel yang mudah dibaca itu dengan singkat. Kemudian fasilitas selanjutnya adalah visualisasi yang instan, di mana kita bisa membuat visualisasi data dengan mudah dari data tabel yang kita punyai, teman-teman ya, dengan cepat menggunakan Excel. Sehingga kita bisa simpulkan, si Excel ini dia sebuah aplikasi, tetapi bisa menghasilkan banyak jawaban. Mulai dari pivot table yang membuat kita mudah untuk menghasilkan ringkasan data dengan cepat, hingga membuat sebuah visualisasi yang instan. Oke, jadi itu merupakan materi kita pada video ini. Semoga apa yang kita pelajari tentang dasar-dasar analisis data ini bisa mempermudah teman-teman untuk memulai proses belajar teman-teman, yaitu belajar analisis data dengan Excel. Sampai jumpa di video selanjutnya.